Oke, Shalom. Eh, kita masih bahas tentang berkat menurut pandangan Tuhan. Kemarin kita sudah bahas dari ayat 3 sampai ayat 6. Jadi sekarang masuk ke Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Dalam teks Inggrisnya, murah hati ini memakai kata merciful. Ya. Blessed are the merciful. Diberkatilah orang yang merciful, itu punya rasa belas kasihan, punya rasa murah hati. Ya. They shall receive mercy. Mereka akan mendapatkan belas kasihan, mereka akan mendapatkan kemurahan, tentunya dari Tuhan. Ya. Nah, kita balik. Jadi diberkatilah orang yang berbelas kasihan hatinya. Diberkatilah orang yang hatinya murah hati, bermurah hati, karena mereka akan beroleh belas kasihan atau kemurahan dari Tuhan. Nah, belas kasihan itu artinya orang yang gampang, ya, orang yang selalu sering menaruh belas kasihan pada orang lain. Tentunya ini orang yang orang yang bisa melihat penderitaan orang lain dan dia bisa menaruh dirinya di posisi orang tersebut gitu. Jadi dia bisa bersimpati dengan baik gitu. Dia bisa gampang merasakan penderitaan orang lain. Jadi betul-betul murah hati. Dan tentunya karena dia berbelas kasihan, dia selalu siap, cepat, responnya cepat untuk menolong gitu. Ya semuanya karena kasih. Ya, karena kasih itu menghasilkan respon yang cepat gitu. Ya. Diberkatilah orang yang bermurah hati, berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh kemurahan, mereka akan memperoleh belas kasihan. Nah, ini ingat pelajaran kita sebelumnya bahwa kita ini adalah teolog. Kita harus melihat pada seluruh kitab suci. Jadi ketika kita melihat ayat ini, ketika kita baca ayat ini, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Kita nggak boleh mikir, oh berarti kalau kita mau memperoleh kemurahan atau belas kasihan dari Tuhan atau keselamatan, ya, keselamatan itu kan kemurahan Tuhan, belas kasihan dari Tuhan, mercy dari Tuhan. Oh berarti kalau kita mau mendapatkan itu, kita harus punya hati yang berbelas kasih, kita harus punya hati yang murah hati. Nah itu sudah masuk ke ajaran yang salah nanti. Itu sama aja kita mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik, sedangkan kekristenan jelas mengajarkan keselamatan karena iman, ya. Mengajarkan keselamatan karena iman saja. Dan tapi keselamatan yang sejati itu selalu diikuti dengan perubahan, dengan buah. Jadi saya bukan mengajarkan keselamatan karena iman tambah perbuatan baik, bukan. Saya percaya dengan sangat yakin bahwa keselamatan dalam kekristenan itu karena iman. Titik. Ya. Tapi kalau kita belajar dari kitab suci, dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dari seluruh yang kita baca dari seluruh kitab suci,
keselamatan sejati itu selalu diikuti dengan perubahan, dengan buah gitu. Gak bisa enggak. Iman tanpa perbuatan kosong, mati. Jadi selalu. Nah, gimana kita menafsirkan ayat 7 ini? Berbahagialah orang yang murah hatinya, yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Ya artinya kita harus tetap bilang bahwa kemurahan hati itu adalah buah. Belas kasihan yang keluar dari kita itu adalah buah dari keselamatan kita. Buah dari perubahan kita, dari keselamatan kita. Nah, terus kenapa di sini kok ditaruh di depan? Berbahagialah orang yang murah hati, diberkati orang yang murah hatinya, karena mereka kan beroleh kemurahan. Nah, kita harus lihat lagi ke seluruh kitab suci bahwa kita harus ingat bahwa kita ini sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, kita sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan ketika kita masih berdosa, gitu. Jadi, kita diselamatkan ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru. Itu pelajaran Injil. Jadi ingat, ketika kita masih belum punya belas kasihan, ketika kita masih belum punya hati yang murah hati, belum punya kemurahan hati, ketika kita masih belum memiliki semua itu, kita sudah diselamatkan duluan. Jadi Tuhan sudah bertindak duluan gitu. Makanya karena tindakan Tuhan itu, karena pekerjaan Tuhan itu, ya, keselamatan adalah seluruhnya pekerjaan Allah. Kita jadi punya kemurahan hati, kita jadi punya belas kasihan, gitu. Jadi kita mesti selalu ingat intinya di mana, patronnya di mana, jangan dicampur aduk, gitu. Ya, keselamatan hanya karena iman, ya. Tapi keselamatan sejati selalu menghasilkan perubahan. Nggak bisa enggak, pasti menghasilkan perubahan. Karena kalau enggak, itu artinya Anda nggak punya bukti dari keselamatan, nggak punya kebenaran dari iman Anda. Itu ada, tinggal cek di Matius 7, Yohanes 15, bicara tentang buah, ya. Semuanya Tuhan Yesus yang mengajarkan. Terus dari surat Yakobus, surat-surat yang ditulis Paulus, semuanya ada. Ya, jadi kita harus menjadi seorang teolog, jangan seorang filsafat. Ya, menjadi teolog yang mikir. Ya, teolog itu kan mesti mikir. Teolog itu ya filsafat, seperti yang saya bilang kemarin. Dia berpikir. Tapi seorang filsafat itu dia nggak menundukkan pikirannya, nggak ditundukkan di bawah firman Tuhan. Ya, kita tahu filsuf orang Yunani itu mereka tahu dewa itu ada, mereka percaya, tapi mereka nggak tunduk pada dewa tersebut, mereka lebih tunduk pada pemikiran mereka. Jadi itu bahayanya filsafat, ya. Dan biasanya filsafat itu mengambil dari pengalaman mereka sendiri, gitu. Ranah mereka itu pengalaman. Jadi hati-hati kalau Anda dalam waktu ketika Anda berkhotbah, ya, Anda lebih banyak menceritakan pengalaman, bersaksi pengalaman. Nah, itu Anda seorang filsafat, bukan seorang teolog. Bahaya itu. Ya. Berbahagia orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Contoh orang yang murah hati, ketika Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati, itu dikatakan orang Samaria tersebut murah hati. Ya, itu sebenarnya cerita itu untuk menegur orang Yahudi, bahwa orang Yahudi itu kan kebanyakan mereka hanya baik kepada sesamanya aja, kepada orang-orang dari sebangsanya, dari sama-sama orang Israel gitu. Mereka jarang mau bermurah hati sama orang lain. Jadi di situ ditegur oleh Yesus. Nah,
Contohnya lagi, ya Tuhan Yesus, ya Allah itu sendiri di dalam diri Tuhan Yesus itu dia punya kemurahan yang sempurna, dia punya belas kasihan yang sempurna. Belas kasihannya berhubungan dengan keselamatan kita, kemurahannya itu berhubungan dengan dosa-dosa kita. Dia punya semuanya dengan sempurna. Makanya saya pernah bilang bahwa khotbah di gunung ini adalah, bisa dibilang ini adalah tanda, bukti-bukti dari, ini adalah karakter dari orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru. Ini karakternya. Khotbah di bukit ini, khotbah di gunung ini karakternya, karakter dari orang-orang yang sudah lahir baru, buah-buah yang sudah lahir baru. Dan nanti ini akan menuntun puncaknya menjadikan kita serupa seperti gambaran Kristus. Itu kan puncak goal dari orang Kristen. Oke. Jadi ingat ya, kebanyakan yang disebut di sini tuh buah, gitu. Murah hati, berbelas kasihan tuh buah dari keselamatan kita sebagai seorang ciptaan baru. Kita masuk ke ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, suci hatinya ini di dalam teks Inggris memakai kata pure, murni. Jadi diberkatilah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Murni itu kalau yang saya pelajari, penafsiran murni itu dia nggak bercabang. Ya. Kita bisa lihat di Mazmur 24. Dikatakan, siapakah, Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Jadi ini loh, deskripsi orang yang murni hatinya tuh dia nggak menyerahkan diri pada penipuan, nggak bersumpah palsu, nggak munafik. Jadi hatinya itu nggak bercabang, murni. Ya. Susah. Ya. Saya sendiri nggak pernah ngelihat orang yang benar-benar hatinya murni, nggak bercabang. Ya. Termasuk saya sendiri juga. Saya ngomong ini bukan karena hati saya murni, nggak. Susah. Mungkin nggak ada kalau kita lihat dari Mazmur 24 ini. Nggak ada. Ditanya siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Gak ada manusia yang murni hati seperti ini. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ya, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Jadi siapa yang mampu berdiri, yang boleh naik di atas gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ya Raja kemuliaan ini. Ini menunjuk pada siapa? Ini menunjuk pada Yesus, pribadi Yesus. Jadi satu-satunya yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, berdiri di tempat yang kudus, yang hatinya murni, tangannya bersih, ya, gak pernah menyerahkan diri pada penipuan, dan tidak pernah bersumpah palsu, itu hanya Yesus. Saya pernah bahas ini mungkin di seri tentang Injil kalau nggak salah. Ini susah. Siapa yang murni hatinya? Menurut Alkitab hanya Yesus. Tapi bukan berarti kita langsung
down loh, kok begini gitu, nggak mungkin. Jadi tetap ini harus kita jadikan patokan hidup kita, ini harus kita jadikan tujuan hidup kita. Kalau kita mau melihat Allah, hati kita harus murni, walaupun kita nggak bisa sempurna seperti Yesus. Yesus itu sempurna, murninya dia sempurna. Tapi kalau kita jadikan ini patokan, ya bahwa kalau kita mau melihat Allah, ya diberkati orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kalau kita mau melihat Allah, kita harus, hati yang murni itu harus menjadi tujuan hidup kita. Ya. Kenapa di sini saya bilang tadi hanya Yesus yang murni hatinya? Karena ya tadi saya bilang kan, khotbah di gunung ini, buah ya, membuat kita matang, semakin lama semakin serupa seperti gambaran Kristus. Ya ini menggambarkan Kristus, murah hati, berbelas kasih, murni. Ya. Dan kita kan, goal kita itu kan menjadi serupa seperti gambaran Kristus gitu. Ya. Tetap walaupun nggak mungkin kita murni sempurna, tapi itu tetap harus dijadikan target kita. Ya. Karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah ini ya bisa nanti ketika orang Kristen itu meninggal, mati, kita akan berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Ya, di situ kita akan melihat Allah. Atau bisa juga ditafsirkan waktu di dunia ini, melihat Allah itu ya artinya kita punya hubungan. Ya, ingat, kekristenan adalah hubungan yang erat, hubungan yang persekutuan yang intim, ya. Sama-sama menikmati, kita menikmati Tuhan, Tuhan menikmati kita. Jadi itu arti dari melihat Allah. Kita harus punya hati yang murni. Ya pastilah kita harus punya hati yang murni, nggak mungkin bercabang itu nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Kalau hati Anda bercabang, ya kita bukan mau menghakimi orang lain, tapi kita bisa lihat isi hati orang lain dari cara-cara dia, dari lifestyle dia, dari tingkah laku dia, dari omongan-omongan dia. Kita bisa lihat hatinya murni atau enggak gitu. Ya. Dan kalau kita lihat, walaupun dia ngomong wah hatiku murni, tapi lifestyle-nya, kelakuan, tingkahnya, motivasinya ya enggak sejalan, ya nggak mungkin dia bisa mengklaim bahwa dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuh sudah nggak mungkin. Sekarang gimana supaya kita punya hati yang murni? Ya yang saya tahu satu-satunya jalannya hanya Injil, penginjilan, lahir baru. Ya, lahir baru itu kejadian peristiwa seketika ketika Tuhan mengganti hati kita yang terbuat dari batu, digantikan dengan hati yang taat dan diberikan Roh Kudus. Itu di Yesaya 36 kita pernah belajar. Itu menurut saya satu-satunya cara supaya kita bisa punya hati yang murni, yaitu lahir baru. Ya. Harus ada unsur Injil, penginjilan, pertobatan, klaim pernyataan dari Tuhan, keselamatan kita, perubahan, buah. Jadi keselamatan itu harus mengandung 3 unsur. Pernyataan dari Tuhan, kita pernah belajar dulu di video saya di Injil, pernyataan dari Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan, dosa-dosa kita sudah diampuni. Itu Tuhan sendiri yang menyatakan pada kita, pernyataan dari Tuhan. Kedua, perubahan. Ketiga, tentunya sukacita. Ya, ini semua akan membawa kita pada sukacita. Sukacita yang tidak terkatakan. Jadi keselamatan itu harus ada 3 unsur ini. Ya. Semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kalau Anda belum melihat pekerjaan Tuhan,
kita introspeksi diri, kita lihat ada pekerjaan Tuhan nggak di dalam hidup kita, dalam diri kita. Anda tinggal lihat di Yesaya 36, di Yeremia 31, 32, apa yang Tuhan kerjakan buat gerejanya, apa yang Tuhan kerjakan buat orang yang dia barukan, orang yang dia selamatkan. Anda tinggal lihat, belajar di khotbah di gunung ini, ya. Saya sudah murah hati belum? Saya sudah lemah lembut belum? Saya sudah lapar dan haus akan kebenaran belum? Kalau belum, ya minta, berdoa sama Tuhan. Kok engkau belum bekerja dalamku, Tuhan? Ya. Kita minta supaya hati kita digantikan dengan yang baru, diberikan rohnya, dibersihkan, ya, menjadi ciptaan baru. Ingat, ciptaan baru adalah sebuah kenyataan. Hidup kekristenan adalah sebuah kenyataan. Kenyataannya apa? Kita ini ciptaan baru, ya. Saya sendiri bisa membuat video ini, bisa ngomong seperti ini, bukan karena saya sudah sempurna. Saya bukan bicara tentang kesempurnaan. Saya sendiri juga berusaha untuk menerapkan ini semua dalam hidup saya. Berdoa, minta sama Tuhan, hidup terus dalam pertobatan. Kalau salah, ya bertobat, peka, langsung sensitif, langsung minta ampun. Terus harus ada perubahan itu harus ada dalam kita. Nggak cuma bertobat, tapi kok nggak ada perubahan. Bertobat terus tapi nggak ada perubahan menuju kesalehan, menuju ke keserupaan segambar seperti Kristus. Kok nggak ada perubahan menuju kekudusan, gitu. Nah, ya intinya cuma satu, perubahan itu yang harus ada sebagai bukti dari keselamatan kita, kebenaran kita, ya. Ayat 9. Berbahagialah orang yang diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, ini membawa damai ini bukan cuma ini lingkupnya luas, membawa damai dalam hati seseorang, membawa damai di dalam suatu perkumpulan, membawa damai dalam suatu komunitas, membawa damai dalam rumah tangga, dalam keluarga sendiri. Banyak, ya. Dengan apa kita bisa membawa damai itu? Kita bisa menciptakan damai di satu komunitas, kita bisa menciptakan damai di dalam hati orang, ya, dengan Injil, penginjilan, ya. Damai itu kan mengandung, lawan dari damai kan konflik. Damai itu mengandung 3 hal kalau menurut saya. Damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, damai dengan orang di sekeliling kita. Kalau kita punya damai dengan Tuhan, ya, penyataan dari Tuhan, keselamatan. Kalau kita sudah dikenal Tuhan, dinyatakan selamat, kita pasti akan punya kedamaian dalam hati kita. Dan itu akan membuahkan, yaitu kedamaian dalam hati kita, dan itu akan membuahkan kedamaian dengan orang-orang di sekeliling kita, ya, dengan penginjilan. Makanya penginjilan itu sangat penting. Saya selalu berkali-kali, itu favorit saya, itu sangat penting, ya, penginjilan itu, ya. Diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, sekali lagi, kita nggak bisa mengajarkan, kalau kita mau jadi anak-anak Allah, kita mau diselamatkan, kita harus membawa damai. Nggak, itu namanya mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Nggak bisa. Jadi artinya membawa damai ini adalah buah, ya. Membawa damai, murni, murah hati, berbelas kasih, lapar dalam kebenaran, lemah lembut, ya, miskin di dalam roh, berkabung karena dosa. Itu semua buah dari ciptaan baru, ya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, kenapa? Di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, ya, Yohanes 1 ayat 12.
Ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini kenapa kita disebut anak-anak Allah secara adopsi, secara darah, melalui darah Yesus. Itu karena kita percaya pada, menerima dan percaya pada Tuhan Yesus. Itulah kita disebut anak-anak Allah. Loh, tapi kok di Matius 5 dikatakan disebut anak Allah karena membawa damai. Nah, ini kita nggak boleh kontradiksikan gitu. Jadi ingat, kita harus hermeneutik gitu. Kita harus mencari jalan keluar, kita harus mencari harmonisasinya gimana. Ya, kalau menurut saya pelajari, kenapa membawa damai itu disebut anak-anak Allah? Disebut anak-anak Allah di sini, kita punya tindakan, tingkah laku kita tuh seperti Allah. Kita tahu bahwa Yesus disebut Raja Damai, ya. Terus di Yesaya 9 ayat 5, ya. Di Ibrani 13 ayat 20 disebut maka Allah damai sejahtera. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan semoga Allah damai sejahtera. Jadi Allah kita disebut damai sejahtera. Yesus disebut Raja Damai. Jadi yang dimaksud di Matius 5 disebut sebagai anak-anak Allah ini, kita punya tingkah laku, lifestyle seperti Allah, menjadi serupa seperti gambaran Yesus, gitu ya. Jadi sinkron kan. Nah, kalau saya bilang menjadi serupa seperti gambaran Yesus, saya bukan bicara tentang kesempurnaan, menjadi sempurna seperti Yesus, enggak. Banyak orang Kristen kalau mendengar menjadi serupa seperti gambaran Kristus itu langsung wah, langsung nggak mungkin lah, ketawa lah, apa mikirannya langsung ke arah sempurna. Enggak. Saya pernah membahasnya itu di seri tentang penginjilan. Menjadi serupa seperti gambaran Kristus itu seperti seorang anak kecil yang berusaha meniru bapaknya. Dia nggak bisa meniru bapaknya secara sama, ya. Jelas dia anak kecil, ini bapaknya sudah tua, dia mau meniru bapaknya itu nggak bisa langsung sama, pasti terpatah-patah, pasti, dan orang melihat pasti lucu, aneh. Terkadang kita ingin menjadi serupa segambar seperti Kristus, kita akan dicemooh orang, diketawain orang, ya iyalah, muluk-muluk ya orang bilang. Ya. Menjadi serupa seperti Kristus, kita akan diketawai orang. Padahal itu goalnya orang Kristen. Jadi kita nggak bicara kesempurnaan, kita hanya bicara tentang tujuan hidup. Hidup kekristenan itu bukan hidup sempurna. Kita masih tinggal di tubuh daging yang tidak ditebus. Yang ditebus itu jiwa kita, bukan daging kita. Jadi tubuh ini masih ada tabiat dosa, makanya kita masih bisa jatuh dalam dosa walaupun kita sudah lahir baru. Tapi ingat, itu bukan patokan kita. Patokan kita seorang ciptaan baru. Nah, jadi kenyataannya kita adalah ciptaan baru walaupun kita masih tinggal di tubuh yang belum ditebus ini, tubuh yang daging yang bertabiat dosa ini. Tapi kita ciptaan baru. Itu yang patokan kita mesti ke situ, bukan ke tubuhnya, ke ciptaan barunya. Jadi seorang ciptaan baru ya dia akan peka, dia tidak akan nyaman dengan dosa, dia akan peka, langsung respon, dia langsung bertobat. Anda bisa lihat ya di Yeskiel 36, Yeremia 31, 32, di Matius 5, itu semua karakter. Galatia 5, buah roh, itu semua karakter dari seorang ciptaan baru. Ya, ini sudah menit ke 29, ayat selanjutnya saya akan sambung di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.